Saudaraku, pernahkah sahabat beriman merasa sangat terpuruk, jatuh hingga ke titik nol? Sampai-sampai air mata yang jatuh ke sajadah terasa seperti satu-satunya harta yang tersisa. Jika kita merasa sakit, bahkan teramat sakit, di mana semua pintu dunia telah tertutup rapat, dan harapan seolah pudar ditelan kegelapan. Lantas, tahukah kita bahwa di momen kehancuran itulah justru frekuensi doa kita paling selaras dengan Arsy? Jangan kaget, karena malam-malam yang penuh isak tangis itu, yang sering kita anggap sebagai malam terburuk, sesungguhnya sedang membuka gerbang menuju pertemuan terindah dengan Sang Maha Mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Semoga kita semua selalu dalam naungan kasih sayang dan ampunan-Nya. Sungguh, hari ini kita akan membahas satu rahasia besar dalam ibadah, yaitu mengapa doa yang kita panjatkan di tengah keterpurukan justru memiliki daya kejut yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saat ini, sebagian dari kita sedang diuji dengan cobaan yang berat, entah itu lilitan hutang yang menyesakan, penyakit yang tak kunjung sembuh, atau kehilangan yang meninggalkan luka menganga di hati. Ketahuilah, titik terendah ini bukanlah akhir, melainkan undangan eksklusif dari Rob semesta alam. Karena hanya di saat kita benar-benar merasa lemahlah, kita akan menyadari siapa sandaran kita yang sesungguhnya. Inilah saatnya kita berhenti mencari solusi dari makhluk, dan bersimpuh sepenuhnya pada kekuatan abadi. Coba kita renungkan saudaraku, apa yang terjadi pada kualitas sholat, zikir, dan doa kita ketika kita sedang berada di puncak kesuksesan, harta melimpah, dan segala urusan terasa mudah. Biasanya, ibadah kita cenderung dilakukan dengan rutinitas, tanpa kedalaman batin yang mendalam. Kita bersujud karena kebiasaan, bukan karena kebutuhan mendesak. Namun, ketika musibah datang menghantam, ketika semua kenikmatan seolah dicabut paksa, seketika itu pula, hati kita menjadi lembut, khusyuk kita meningkat drastis, dan setiap lafaz yang keluar dari lisan terasa begitu jujur, penuh harap, dan memohon pertolongan yang hakiki. Seringkali, istilah terpuruk ini disalahartikan sebagai kegagalan total yang memalukan. Padahal, dalam pandangan Islam, keterpurukan itu adalah proses penyucian, sebuah kawah candra di muka spiritual yang dirancang khusus oleh Allah untuk membersihkan hati kita dari kesombongan, ketergantungan pada makhluk, dan penyakit hati lainnya. Di titik nol itulah, topeng-topeng keduniaan kita terlepas, dan kita berdiri di hadapan Allah sebagai hamba yang benar-benar fakir, mengakui kelemahan diri tanpa tedeng aling-aling. Kejujuran inilah yang dicintai Allah, sebab kita tidak lagi berpura-pura mampu, melainkan sepenuhnya mengakui bahwa la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongannya. Mengapa doa saat terpuruk menjadi mustajab? Karena di kondisi tersebut, tingkat keikhlasan kita mencapai puncaknya. Ketika dunia terasa sempit dan hampa, hanya Allah satu-satunya zat yang tersisa untuk kita ajak bicara. Ini bukan lagi doa formalitas yang biasa kita ucapkan setelah sholat, melainkan jeritan batin yang keluar dari relung hati paling dalam, yang diiringi dengan linangan air mata penyesalan dan harapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa Allah akan menjawab doa dari hamba yang sedang dalam kesulitan, karena Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan Dia ingin melihat kita kembali ke pintunya dengan ketulusan yang murni. Sahabat beriman, Allah tahu betul bahwa di saat kita bahagia, kita cenderung mudah lupa diri. Kita merasa seolah kita yang mengendalikan segalanya. Kita merasa kuat karena jabatan, kaya karena aset, dan sehat karena rajin berolahraga. Tapi ketika semua itu hilang dalam sekejap, saat itulah kita kembali menjadi manusia yang hakiki, yang sangat membutuhkan rahmat-Nya. Kita memasuki kondisi ittiror, yaitu keadaan terpaksa atau sangat mendesak. Dan dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah menjawab doa orang yang dalam keadaan terpaksa. Ini adalah garansi dari langit bahwa jeritan hamba yang lemah takkan pernah diabaikan. Mari kita lihat para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Nabi Yunus alaihi salam, saat beliau berada di kegelapan perut ikan, di tengah lautan yang gelap gulita, beliau mengucapkan zikir yang indah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Kalimat pengakuan dosa, tauhid dan keputusasaan inilah yang menyelamatkannya. Nabi Ayub alaihi salam, saat beliau diuji dengan penyakit yang parah dan kehilangan hartanya, beliau tetap berprasangka baik kepada Allah. Doa beliau yang mustajab lahir dari kesabaran yang luar biasa di titik terendah kehidupannya. Ini membuktikan bahwa keterpurukan adalah panggung bagi doa-doa spektakuler yang disegerakan jawabannya. Keterpurukan ini sejatinya adalah filter yang memisahkan antara hamba yang benar-benar bertawakal dan hamba yang hanya berpura-pura. Ketika kita dihadapkan pada pilihan antara menyerah pada keputusasaan atau bangkit dengan bertawakal penuh kepada Allah, maka pilihlah tawakal. Tawakal yang sesungguhnya adalah ketika kita telah berusaha semaksimal mungkin, namun hasilnya di luar kendali kita, dan kita menerima takdir itu dengan lapang dada, sambil terus merayu Allah di sepertiga malam terakhir. Inilah waktu yang paling mustajab, yang diperkuat oleh kelemahan batin kita. Seringkali, ketika kita terpuruk, kita juga secara otomatis menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita mulai membatasi diri dari maksiat, dan fokus kita kembali lurus kepada tujuan akhirat. Kekuatan doa kita meningkat, karena kita telah mengurangi dosa-dosa yang selama ini menjadi hijab, penghalang, antara kita dan Allah. Jadi saudaraku, jangan pernah menyalahkan takdir yang membuatmu jatuh. Justru berterima kasihlah, karena kejatuhan itu memaksa kita untuk merangkak kembali menuju pelukan rahmat Allah yang maha luas. Lalu, bagaimana cara memaksimalkan doa di saat kita merasa hancur? Langkah pertama adalah bertaubat dengan taubatan nasuha. Bersihkan hati dari noda-noda dosa. Akui semua kesalahan yang pernah kita perbuat. Karena seringkali, musibah yang menimpa adalah teguran lembut dari Allah, agar kita kembali kepadanya. Dengan hati yang bersih dari dosa, pintu-pintu langit akan terbuka lebar untuk menerima curahan hati kita yang terpuruk. Kedua, tingkatkan kualitas sujud kita. Sujud adalah posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Saat kita terpuruk, rasakanlah beban dunia di pundak kita dan jatuhkan diri kita sejauh-jauhnya dalam sujud. Biarkan dahi kita menyentuh bumi, sambil kita bisikan segala kepedihan, harapan, dan keinginan kita. Disinilah, air mata yang jatuh membasahi alas sujud menjadi saksi bisu betapa lemahnya kita, dan betapa besarnya harapan kita kepada Allah. Sujud yang panjang saat hati sedang remuk adalah sujud terbaik. Ketiga, jangan lupakan husnuzon, berprasangka baik kepada Allah, meskipun kenyataan yang kita hadapi saat ini terasa pahit dan tidak adil. Yakinlah bahwa Allah tidak pernah salah dalam memberikan ujian. Setiap musibah yang kita rasakan hari ini adalah penundaan hukuman yang lebih besar, atau bahkan penghapus dosa yang tak terhitung jumlahnya. Dengan menjaga prasangka baik, energi positif akan mengalir, dan doa kita akan dipenuhi keyakinan, yakin, yang merupakan kunci utama ijabah. Sahabat beriman, mari kita aplikasikan ini dalam konteks kesulitan ekonomi. Ketika hutang menumpuk, pintu rezeki seolah tertutup, dan kita merasa malu serta putus asa. Jangan biarkan setan membisikkan keputusasaan. Justru, saat inilah kita harus bangkit di malam hari, memohon ampunan Allah atas segala kehilafan dalam mencari rezeki, dan meminta rezeki yang halal dan berkah. Doa saat kefakiran dan keterpurukan finansial yang diucapkan dengan penuh kerendahan hati adalah salah satu doa paling cepat diijabah. Begitu juga bagi yang sedang diuji dengan penyakit, rasa sakit yang tak tertahankan, isolasi, dan kelemahan fisik bisa menjadi ladang amal luar biasa. Ketika kita terbaring lemah, jauh dari keramaian, hanya ada kita dan Sang Pencipta. Pada momen itulah, doa kesembuhan yang diucapkan dari hati yang ikhlas menerima takdir menjadi sangat berharga di sisi Allah. Penyakit bukan hukuman, melainkan pengangkat derajat. Ingatlah selalu bahwa fase terpuruk ini adalah panggung bagi kesabaran yang tertinggi. Kesabaran itu bukan hanya menahan diri dari keluh kesah, tetapi juga terus berpegangan teguh pada doa dan pengharapan. Jika kita bersabar dalam keterpurukan, maka setiap detik kesulitan kita akan bernilai ibadah. Allah sangat mencintai hambanya yang bersabar dan senantiasa memujinya meskipun dalam kondisi sulit. Sabar adalah jembatan menuju ijabah. Terkadang kita merasa, ya Allah, doa saya tidak didengar, padahal mungkin cara kita berdoa yang kurang maksimal. Keterpurukan menghilangkan semua kepura-puraan.
Tidak ada lagi permintaan yang didasari oleh ria, pamer, atau keinginan duniawi semata. Di titik ini, doa kita menjadi murni. Kita benar-benar hanya ingin ridha Allah. Keikhlasan mutlak inilah yang membuat malaikat tersentuh dan segera menyampaikan permohonan kita kepada Allah. Ketika kita merasa terpuruk, jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa. Segera ambil wudhu, bentangkan sajadah, dan curahkan semuanya. Lakukanlah istighfar sebanyak-banyaknya, memohon ampunan atas segala hal yang mungkin telah menghalangi turunnya rahmat Allah. Kemudian, berdoalah dengan keyakinan penuh sambil memuji Allah dengan Asma'ul Husnanya, menyebut namanya yang Maha Mendengar, Al-Sami, dan yang Maha Mengabulkan, Al-Mujib. Jamaah sekalian, anggaplah keterpurukan ini sebagai sinyal darurat spiritual, sebuah panggilan khusus untuk melakukan rapat penting dengan Allah. Sinyal ini membuktikan bahwa Dia masih peduli dan ingin kita kembali. Jangan sia-siakan momen emas ini. Doa yang kita panjatkan saat hati kita hancur lebur adalah doa yang paling tulus, paling jujur, dan paling berpeluang menembus 7 lapis langit. Maka saudaraku, jangan pernah malu dengan air mata yang menetes di tengah malam. Jangan pernah malu dengan kondisi kita yang lemah dan tak berdaya. Justru, jadikan kelemahan itu sebagai kekuatan terbesar untuk merayu Allah. Yakinlah bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya, di balik setiap kegelapan yang pekat, ada fajar pertolongan Allah yang sedang menunggu waktu untuk menyingsing dan membawa kita bangkit jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jadikan keterpurukanmu hari ini sebagai babak baru kebangkitan spiritualmu yang paling menakjubkan. Saya mengajak sahabat beriman sekalian, jika tausiah ini menyentuh hati, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang merasakan beratnya ujian. Tulis di kolom komentar doa terbaikmu di saat terpuruk, agar kita bisa saling menguatkan. Mari kita saling mendoakan, semoga Allah mengangkat derajat kita dan mengabulkan setiap hajat tulus yang kita panjatkan. Semoga kita semua selalu istiqomah di jalannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.